sesuatu yang dapat membuat sebuah benda, baik benda hidup maupun benda mati, mampu melakukan pekerjaan atau usaha atau melakukan perubahan. Hebat, mantap. Nah, jadi energi itu usaha yang dilakukan untuk sebuah pekerjaan. Nah, jadi energi itu terdiri dari dua macam. Yang ada dua macam energi di muka bumi. Yang pertama energi apa? Energi yang terbarukan atau dapat diperbarui. Yang kedua, energi tak terbarukan atau tidak dapat diperbarui. Hebat. Jadi energi yang dapat diperbarui itu contohnya matahari, panas bumi, dan angin. Yang energi yang tidak dapat diperbarui contohnya fosil dan mineral alam. Oke, jadi sekarang Ibu akan bagikan khusus untuk kelas 4 ya. Ibu akan bagikan kalian jadi beberapa kelompok. Nah, Esra sama Lois jadi kelompok 1 ya. Ibu akan bagikan kalian sebuah teks bacaan, yaitu tentang matahari, sumber kehidupan di bumi. Dibagi ya nak, itunya kertasnya bagi dua. Nah ya. Oke, nah jadi dari kertas yang Ibu kasih tadi kalian membaca ya. Kalian baca, kemudian kalian temukan gagasan pokok yang terdapat dalam bacaan tersebut. Nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk menjelaskan tentang apa saja gagasan pokok yang ada di teks tersebut. Paham? Paham anak-anak? Oke, sekarang yang untuk kelas 5. Nah, yang untuk kelas 5 kita hari ini akan belajar tentang udara bersih. Ciri-ciri udara bersih itu seperti apa? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Jadi ciri-ciri udara bersih itu yang pertama, di sekeliling lingkungannya itu banyak pohon, karena pohon merupakan salah satu yang menghasilkan oksigen yang bagus untuk pernapasan kita. Nah, kemudian bahaya kabut asap yang dapat mempengaruhi gangguan pernapasan manusia. Nah, di sini Ibu ada sebuah bacaan. Jadi nanti untuk kelas 5 dibaca ya, dibaca dan dijawab pertanyaan. Di situ ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian jawab pertanyaan tersebut ya. Ya, Bu. Oke, yang kelas 4 sudah kapan? Oke, kelas 4. Sekarang sudah selesai kan membacanya? Sudah, Bu. Sudah ketemu jawabannya? Sudah, Bu. Tentang apa tadi? Tentang matahari. Ya, tentang matahari bacaannya. Tetapi yang Ibu suruh tadi untuk mencari tentang gagasan pokok. Sebelum kalian membacakan gagasan pokok yang ada di teks tersebut, apa sih yang dimaksud gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Mantap. Terus apa saja ciri-ciri gagasan pokok? Ciri-ciri gagasan pokok adalah terdiri atas satu kalimat utuh yang berdiri sendiri, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Oke, jadi contohnya coba sebutkan yang ada di teks tersebut. Maju ke depan. Silakan perwakilan kelompok dari kelas 4, Esra maju ke depan untuk menemukan gagasan pokok yang terdapat dalam teks matahari, sumber kehidupan di bumi. Ayo langsung bacakan saja. Gagasan utama atau gagasan pokok matahari sumber kehidupan di bumi yaitu matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahaya ke bumi. Hebat. Kita beri tepuk tangan untuk Esra. Silahkan duduk. Oke, jadi gagasan pokok itu yaitu sebuah kalimat utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Oke, jadi sekarang melalui dari gagasan pokok tersebut, Ibu minta untuk kelas 4 membuat mind map. Kalian tahu mind map? Mind map yaitu peta konsep. Akan Ibu tampilkan ya.
ya. Oke, sekarang kelas 5. Jerry, maju ke depan untuk mengkomunikasikan hasil dari bacaan tadi. Oke, yang pertama, apa saja penyebab dari kabut asap tersebut? Kebakaran lahan dan hutan. Oke, terus siapa saja yang terkena? Semua orang Terus, di mana terjadinya kabut asap tersebut? di daerah Jambi, Palembang, sama Pekanraya. Terus, di tes tadi kan ada selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung Ozon atau O3, dioksida SO2, karbon monoksida atau CO. Oke, cukup. Terus, bagaimana bahaya kabut asap bagi kesehatan? Menyebabkan iritasi, Nah, terus, menyebabkan reaksi alergi. oke, beri tepuk tangan untuk Jerry. Silakan duduk. Oke, yang kelas 4 tadi sudah selesai main-mainnya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Jadi selanjutnya Ibu akan kasih kalian untuk menggolongkan jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nanti kalian tulis di kertas lembar ya untuk kelas 4. Ini teks bacaannya. Silahkan dibaca dan ditulis di buku latihan. Selanjutnya untuk kelas 5, perhatikan di depan layar ya. Kita akan melanjutkan membahas tentang organ pernapasan pada manusia untuk kelas 5. Tadi bahaya kabut asap sudah Ibu jelaskan kan? Jauh. Oke, sekarang tentang organ pernapasan manusia dan fungsinya. Oke, jadi selanjutnya kita akan pelajari tentang organ pernapasan manusia dan fungsinya. Silakan untuk kelas 5 perhatikan di papan tulis. Untuk kelas 4 lanjutkan membaca dan menggolongkan jenis-jenis sumber daya alam yang ada di bacaan tersebut. Nanti ditulis di buku latihan ya. Oke, kelas 5. Perhatikan dulu ya. Ini pertama yang A itu hidung, yang B itu faring, yang C laring, yang D trakea, yang E bronkus dan bronkiolus. Mereka dekatan. Kemudian yang F paru-paru. Ini paru-paru. Paru-paru kita ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, yang G ini diafragma. Oke, fungsi-fungsinya silahkan baca Jerry. Mulai dari hidung. Fungsi hidung adalah Menghirup oksigen menghirup oksigen atau O2 dan dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, jadi di dalam hidung itu juga terdapat rambut-rambut halus. Di sininya ya, rambut-rambut halus. Itu fungsinya juga untuk menyaring kotoran yang masuk ke faring, laring, trakea dan terakhir ke diafragma. Kemudian fungsi faring yaitu sebagai jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Ini faring. Nah, dan habis dari hidung kemudian ke faring. Selanjutnya laring. Fungsi laring adalah penghubung untuk faring. Kemudian fungsi trakea sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Itu trakea. Yang ini ya. Nah, ini trakea. Cuma ada 1 trakea. Kemudian bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Ini langsung menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian paru-paru. Ini yang paling penting, yaitu menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Proses ini disebut pernapasan eksternal atau seperti kita bernafas. Kita menghirup nafas, kemudian kita keluarkan, itu terjadi di paru-paru pertukaran tersebut. Kemudian yang diafragma digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan napas. Nah, jadi di sini organ pernapasan manusia ini sangat penting kita jaga. Kemudian terus dari kabut asap tadi.
terjadi kabut asap ataupun saat kita keluar, kita harus pertama memakai masker untuk menghindari kerusakan organ pernapasan kita. Oke, baiklah, sekarang untuk yang kelas 5, Ibu minta kalian untuk membuat poster cara merawat organ pernapasan. Kalian kerjakan di kertas lembar ya, nanti dikumpulkan. Ibu. Untuk kelas 4 sudah selesai? Sudah Bu. Sudah selesai semua? Sudah Bu. Oke, nanti habis itu kumpulkan ke meja ibu ya. Nah, jadi untuk kelas 4 tadi kita belajar tentang apa? Sumber-sumber energi. Jadi sumber energi yang ada di bumi ini ada energi apa saja? Pertama, energi terbesar energi matahari. Yang kedua, energi Panas matahari. panas bumi, angin, terus fosil dan mineral alam. Jadi banyak energi yang ada di muka bumi, ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Jadi kita sebagai anak penerus bangsa, kita harus bisa menghemat energi supaya kelak untuk anak cucu kita tidak habis seperti energi yang tidak dapat diperbarui ini. Energi fosil ini, minyak bumi, batu bara ini memerlukan waktu beribu-ribu tahun untuk mereka. Jadi seperti energi yang tidak dapat diperbarui ini, contohnya minyak bumi dan batu bara. Sebenarnya ini bisa diperbarui, cuma memerlukan waktu yang sangat lama, mungkin beribu-ribu tahun untuk mereka memperoleh minyak bumi atau batu bara yang baru. Jadi kita sebagai anak-anak bangsa harus bisa melestarikan dan bisa menghemat dalam memakai sumber energi. Contohnya saja lampu. Kalau misalnya kita sudah selesai memakai lampu, kita wajib untuk mematikan lampu supaya tidak boros dan kita bisa menghemat. Oke, untuk yang kelas 5, kita tadi sudah belajar tentang apa? Organ pernapasan. Organ pernapasan. Garis besarnya tema kita udara bersih. Harus konsentrasi ya nak. Oke, jadi udara bersih yang ada di sekitar kita. Bagaimana cara kita untuk membedakan mana udara bersih dan udara kotor? Bagaimana caranya membedakan mana udara bersih dan udara kotor? Kalau udara bersih sekitarnya banyak pohon. Hebat. Kalau udara kotor? Banyak asap. Banyak asap, banyak polusi. Nah, jadi kita kalau misalnya lagi keluar, kalau lagi banyak kabut, itu harus pertama pakai masker. Terus kalau misalnya sedang terjadi kabut asap seperti tadi yang ada di Palembang, di Palangkaraya dan juga Jambi, kita harus menghindari aktivitas di luar Rumah. Oke, harus menghindari aktivitas di luar rumah. Oke anak-anak, apakah kalian senang belajar hari ini? Enam, Bu. Terima kasih. Jadi, oh iya, sebelum kita pulang ibu kasih tugas dulu ya. Ya, Bu. Kalian buka buku untuk kelas 4, buka halaman 5. Ya, itu. Nanti kerjakan di rumah ya. Untuk kelas 4 dan untuk kelas 5, kalian buka buku paket halaman 9. Di situ ada beberapa soal, nanti kalian kerjakan di rumah ya nak. Ya, Bu. Oke, sebelum inilah materi kita hari ini. Nanti sampai di rumah kalian belajar lagi ya nak. Ya, Bu. Jangan lupa kerjakan PR. Oke, sekarang sebelum kita pulang, mari rapikan dulu penanya, bukunya, masukin ke dalam tas. Sudah? Oke, sekarang ketua kelas silakan pimpin doanya. Oke, silakan pulang